kita akan bahas tentang materi genetik. Jadi, ada dua materi genetik di dalam nukleus. Sudah dijelaskan di awal tadi ya, bahwa DNA atau kromosom itu letaknya di dalam nukleus atau bagian inti sel. Nah, materi genetik itu ada dua, yaitu DNA dan RNA. DNA itu adalah deoksiribosa nukleik asid atau asam deoksiribosa nukleat, sedangkan RNA itu adalah ribosa nukleik asid atau asam ribosa nukleat. Nah, RNA itu nanti ada 3 macam, yaitu rRNA, tRNA, dan mRNA. Nah, ini adalah struktur dari DNA yang nanti akan dibahas pada masing-masing komponennya. Untuk DNA dan RNA itu ada 3 penyusun dasar. Yang pertama itu adalah basa nitrogen, di mana basa nitrogen terdiri atas basa purin dan pirimidin. Kemudian ada gula pentosa, yaitu ada gula ribosa untuk RNA dan gula deoksiribosa untuk DNA. Kemudian ada yang namanya fosfat atau PO4. Nah, kalau kita lihat, kita ingat lagi bahwa kromosom itu kan terdiri atas protein dan asam nukleat. Terdiri atas protein histon dan DNA, ya. Atau asam nukleat itu adalah unit-unit nukleotida. Nukleotida itu apa? Nukleotida itu adalah gula, kemudian fosfat dan basa nitrogen. Itu disebut sebagai nukleotida. Nah, nukleotida itu akan membentuk asam nukleat. Nah, asam nukleat itu salah satunya itu adalah DNA. Nah, itu bersama-sama dengan protein itu akan membentuk kromosom, atau kalau dijelaskan di awal itu adalah protein histon, ya, akan membentuk kromosom. Nah, ini adalah struktur kimia dari basa purin dan basa pirimidin, di mana basa pirimidin itu adalah bahasa yang terdiri dari sebuah cincin organik atau cincin aromatik. Ya, ini kan cuman ada satu cincin, ya. Ini kan ada satu cincin, ini adalah satu cincin. Nah, satu cincin organik ini disebut sebagai basa pirimidin. Sedangkan kalau basa purin itu dia terdiri atas 2 cincin organik. 1, 2. Ya, ini 1, 2. Basa pirimidin itu contohnya adalah urasil. Nah, urasil ini hanya ditemukan pada RNA. Pada DNA itu tidak punya urasil. Kemudian ada yang namanya timin dan sitosin. Timin dan sitosin ini ditemukan di DNA. Jadi kalau pada DNA itu dia memiliki basa pirimidinnya itu adalah timin dan sitosin, tapi kalau pada RNA itu basa pirimidinnya itu adalah timin dan urasil dan sitosin, ya. Jadi pada RNA itu nggak punya timin. Timinnya itu diganti dengan urasil. Sedangkan pada basa purin itu baik DNA maupun RNA itu memiliki adenin dan guanin. Jadi keduanya sama basa purinnya, adenin dan guanin. Nah, basa nitrogen pada asam nukleat saling berpasangan antara purin dan pirimidin, dihubungkan oleh ikatan hidrogen. Jadi ada yang namanya ikatan hidrogen yang menghubungkan antara basa purin dengan basa pirimidin. Nah, tadi kan basa pirimidinnya itu adalah si timinnya, ya. Sedangkan basa purinnya itu adalah adenin. Timin dan adenin itu dihubungkan oleh 2 ikatan hidrogen. Sedangkan kalau sitosin dan guanin, sitosin itu kan berarti basa pirimidin dihubungkan dengan basa purinnya itu adalah guanin, itu terdiri atas 3 ikatan hidrogen. DNA dan RNA itu merupakan suatu polimer, sedangkan monomer mereka adalah nukleotida. Nah, tadi sudah dijelaskan di awal bahwa nukleotida itu adalah gabungan antara fosfat, kemudian gula, dan basa. Nah, jadi satu kotak ini, fosfat, gula, basa itu disebut sebagai nukleotida.
Kalau dia nggak punya fosfat, berarti disebut sebagai nukleosida. Atau nukleosida itu berarti antara gula dengan basa nitrogen. Tapi kalau sudah ada fosfatnya, berarti disebut sebagai nukleotida. Nah, yang menghubungkan ini tadi disebut sebagai ikatan hidrogen. Dimana kalau adenin timin dihubungkan dua ikatan hidrogen, kalau sitosin dan guanin dihubungkan oleh tiga ikatan hidrogen. Kalau dilihat strukturnya itu berarti ini termasuk ke dalam DNA ya, strukturnya DNA. Kenapa DNA? Karena di sini ditemukan basa timin dan ini gulanya itu adalah gula deoksiribosa, yaitu struktur molekul DNA ini dicetuskan oleh Watson and Crick atau James D. Watson dan Francis H. Crick menyatakan bahwa gen di dalam sel memiliki model double helix. Jadi double helix itu artinya adalah tangga yang berpilin. Nah, kalau pernah melihat tangga yang berpilin itu tangga yang melingkar, yang bentuknya melingkar. Nah, DNA itu strukturnya disebut sebagai double helix. Kemudian molekul DNA itu dia memiliki ujung 5 aksen dan ujung 3 aksen yang ditandai dengan ada tidaknya ikatan dengan molekul fosfat. PO4 itu adalah fosfat. Jadi untuk mengetahui mana yang ujung 5 aksen, mana yang ujung 3 aksen itu adalah di mana fosfat itu berada. Kalau fosfatnya itu berada di bagian, kalau gulanya itu berikatan dengan fosfat, nah itu berarti di situ adalah akhir dari ujung 5. Sedangkan kalau pada ujung dari 3 aksen itu dia tidak berikatan dengan fosfat. Fosfat itu yang nantinya, jadi ini adalah untuk mengetahui posisi antara ujung 5 aksen dan ujung 3 aksen. Nah, ujung 5 aksen dan ujung 3 aksen ini itu penting saat mempelajari replikasi DNA. Jadi harus diperhatikan ujungnya. Itu ketika mempelajari bagaimana DNA itu mengganti. Nah, kalau tadi mempelajari tentang ikatan hidrogen, yaitu ikatan yang menghubungkan antara basa nitrogen yang satu dengan basa nitrogen yang lain. Nah, si gula yang satu dengan gula yang lain itu juga dihubungkan oleh ikatan fosfodiester. Jadi dia yang menghubungkan mononukleotida atau nukleotida yang satu dengan nukleotida yang lain. Jadi ada yang namanya ikatan fosfodiester, ada yang namanya ikatan hidrogen. Kemudian struktur double helix molekul DNA ini bisa berubah karena adanya pemanasan dan pendinginan. Jadi pemanasan dan pendinginan itu bisa menyebabkan struktur molekulnya itu berubah. Ya, jadi kalau dilihat seperti ini kan dia terpisah. Kenapa dia itu terpisah? Itu biasanya terjadi karena adanya pemanasan. Nah, ini nantinya akan dimanfaatkan pada teknologi DNA rekombinan, misalnya ketika ingin membuat PCR, itu kan berarti DNA-nya kan harus dipisahkan double helix-nya. Nah, itu yang dipisahkan itu ikatan yang mana? Yaitu ikatan hidrogen, ikatan yang menghubungkan antara basa nitrogen yang satu dengan basa nitrogen yang lain. Jadi bisa mengalami perubahan kalau ada pemanasan dan ada pendinginan. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang RNA. Ya, jadi kalau pada RNA itu sebenarnya bentuknya hampir sama dengan DNA. Kalau DNA itu double helix, tapi kalau RNA itu adalah single ya, atau tunggal. Dan basa nitrogennya itu dia tidak punya timin, tapi dia punyanya rasil. Makanya kalau di bagian sini itu dia tidak ada yang warnanya kuning ya, warna kuning itu kan menunjukkan timin, tapi di bagian kanan itu kan nggak ada yang warnanya kuning ya, berarti tidak ada timin. Kemudian yang membedakan lagi itu adalah gulanya ya, jadi kalau pada DNA itu gulanya itu deoksiribosa, kalau pada RNA gulanya itu adalah ribosa. Jadi ada 3 perbedaannya. Kalau DNA double helix, kalau ini berarti singular atau single helix.
Kalau yang DNA itu punya timin, basa pirimidinya punya timin, kalau RNA itu punyanya urasil. Basa pirimidinya urasil. Kemudian kalau DNA itu gulanya deoksiribosa, kalau RNA itu gulanya ribosa. Nah, ini adalah perbedaan secara struktur molekuler dari RNA dan DNA-nya. Jadi RNA itu kan ada 3 tipe ya. RNA itu apa? RNA itu adalah makromolekul penyimpanan dan penyaluran informasi genetik, di mana RNA itu sangat berperan dalam sintesis protein. Nah, RNA itu ada 3, yaitu RNA-D, atau yang biasa disebut sebagai mRNA atau messenger RNA, dan dia membawa kode genetik ke ribosom. Kemudian ada yang namanya RNA-R, yaitu komponen utama ribosom, karena memang RNA-R itu hanya ditemukan di ribosom. Kemudian ada yang namanya RNA-T, ya dia atau transfer ya, RNA transfer itu dia membawa asam amino ke ribosom. Ini yang nantinya berperan dalam menerjemahkan basa-basa nitrogen tadi sehingga akan diperoleh protein. Ini adalah 3 tipe dari RNA. Oke, ini adalah tabel perbedaan yang membedakan antara DNA dengan RNA. Nah, kalau dilihat lebih lanjut ya, apa yang membedakan antara DNA dengan RNA? DNA itu letaknya biasanya di inti sel, sedangkan kalau RNA itu letaknya di inti sel, sitoplasma, dan ribosom. Nah, ini nanti akan dipelajari juga ya pas sintesis protein, nanti bisa menjawab kenapa RNA itu ditemukan di sitoplasma dan ribosom, kenapa RNA tidak ditemukan di inti sel. Itu nanti akan ketemu jawabannya saat mempelajari sintesis protein. Kemudian DNA bentuknya itu adalah spiral ganda atau double helix, sedangkan kalau RNA itu adalah pitanya tunggal atau single helix. Kalau DNA itu komponen gulanya itu deoksiribosa, sedangkan kalau RNA itu gulanya adalah gula ribosa. Ukuran DNA itu sangat panjang, sedangkan kalau RNA itu adalah pendek. Nah, kenapa ukuran DNA itu sangat panjang? Kenapa ukuran DNA itu pendek? Nanti juga dipelajari ketika tahap transkripsi dan translasi atau ketika sintesis protein itu nanti akan terjawab kenapa DNA itu ukurannya panjang, sedangkan RNA-nya pendek. Kemudian basa nitrogen seperti yang sudah dijelaskan dan berulang kali dijelaskan bahwa pada DNA itu pirimidinya, basa pirimidinya itu adalah timin, sedangkan kalau pada RNA itu basa pirimidinya itu adalah urasil. Kemudian kadar dari DNA itu tidak dipengaruhi oleh kecepatan sintesis protein. Kemudian kalau pada RNA itu kadarnya akan berubah-ubah menurut kecepatan sintesis protein. Fungsi DNA itu adalah mengendalikan faktor keturunan dan sintesis protein, sedangkan RNA itu dia berfungsi untuk sintesis protein.